Secret Lovers, ada yang unik di bulan Ramadan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tepatnya di Masjid Raya Sabilal Muhtadin, masjid bersejarah kota Banjarmasin. Masjid ini menyajikan takjil yang berbeda dari umumnya. Yap, bukan kolak, bukan juga sajian manis segar, tapi justru bubur yang menjadi menu utama buka puasa untuk para jamaah. Jadi penasaran nih, takjilnya kok bubur ya? Let's go, kita bongkar rahasianya Secret Lovers. Berbuka puasa dengan hidangan bubur Sabilal sudah menjadi tradisi turun-menurun yang tetap dilestarikan hingga sekarang. Ya Secret Lovers, bubur Sabilal sudah disajikan sejak bulan Ramadan tahun 1982, tepat setahun setelah Masjid Raya Sabilal Muhtadin selesai dibangun. Kuliner ini dirintis oleh seorang wanita bernama Siti dan temannya, pengurus Masjid Sabilal Muhtadin kala itu. Sekarang, pembuatan bubur Sabilal terus dilanjutkan oleh anak dan cucunya hingga sekarang. Selain menjaga tradisi, juga untuk menjaga rasa yang otentik. Ide untuk membuat bubur sebagai hidangan berbuka, awal mulanya muncul karena Siti dan temannya ingin membuat hidangan berbuka di Masjid Sabilal. Selain pembuatannya yang sederhana, berbuka dengan bubur dinilai cukup mengenyangkan, namun tak membuat perut begah. Karena itulah, bubur mulai populer dan digemari oleh para jemaah yang berbuka puasa di Masjid Sabilal Muhtadin. Saya pun mendatangi rumah produksi bubur Sabilal yang saat ini dikelola oleh Ani, cucu nenek Siti, sang pencetus takjil bubur Sabilal. Para pekerja sudah mulai sibuk sejak pukul 8 pagi. Proses produksi dimulai dari memotong berbagai sayuran hingga mengupas telur ayam. Yang bikin pegel ini nih ya ketika bikin bubur Sabilal, ngupasin telur. Telurnya berapa Mbak banyak ini? 1000 telur seharinya. Full di masjid semua ini. Oh, full di semua. Jadi khusus kalau di masjid kan disajikannya nanti pakai telur, ada suiran ayam, bawang merah, bawang goreng, sama daun seledri, kerupuk, kecap, sambal, kurma. Itu dalam satu piring nanti. Mengupas telur menjadi tantangan tersendiri dapur bubur Sabilal. Selain jumlahnya yang banyak, kulit telur yang tidak dilepas dengan sempurna akan menyebabkan bentuk telur rebus yang dikupas tidak sempurna, alias banyak gompelnya. Tentu tampilannya tak sedap dipandang mata. Iya, karena bayangnya 1000 telur kalau kupasnya lengket, pegel juga, makin pegel tangannya. Batin lagi ya Mbak. Ini baru, saya kurang lebih baru berapa nih kira-kira? Berapa itu 200 lah. Baru 200, berarti masih ada 800 lagi. Oke. Sembari menyiapkan semua topping, para pekerja juga menyiapkan beras untuk memasak bubur. Kurang lebih 60 liter beras disiapkan untuk diolah menjadi 1000 porsi bubur Sabilal. Beras dimasukkan ke dalam wajan besar yang berisi air mendidih. Nah, untuk mengolah beras menjadi bubur, harus diaduk terus ya selama 2 jam. Supaya buburnya nanti nggak lengket dan matang merata. Beras yang dimasak harus ditambah air sampai 3 kali, soalnya airnya kan menyusut. Nah, kalau tidak ditambah air, buburnya bakal terlalu kental tuh. Kalau tekstur beras sudah sedikit mengental seperti ini, boleh ditambahkan air kaldu daging sapi ya Secret Lovers, supaya bubur jadi lebih terasa gurih. Wah, habis ditambahin kaldu, tambahin sayur ya, sama kentang, sayur-sayuran ya. Oh iya, penggunaan beras untuk membuat bubur Sabilal pun tidak boleh sembarangan loh. Beras yang dipakai harus menggunakan beras khas Banjar, namanya beras usang. Beras yang sudah lama digunakan orang Banjar. Biar dia pecah gitu berasnya masak buburnya. Kalau beras lain itu, apalagi kalau beras hanyar itu bisa menggumpal nanti buburnya. Kayak apa? Kayak lengket. Ya, gumpal-gumpal gitu. Nggak Nah. pecah lah, kata orang kita kan pecah gitu Bang. Setelah kaldu dan topping dimasukkan, selanjutnya giliran bumbu basah yang hanya terdiri dari 3 bahan, bawang merah, bawang putih, dan jahe. Bumbu basah ini di blender dan harus ditumis menggunakan mentega demi mendapatkan aroma bubur yang wangi menggoda lidah.
Oke, ini selanjutnya kita tambahin nih. Pakai bumbu rempah. Bumbu rempah kering yang dikasih air. Nah, ini nih ya. Nah, ini bumbu rempahnya tuh ada 7 macam rempah. Ini bumbu rahasia yang bikin bubur sabilalnya makin nikmat. Langsung dituangin, ini harus diaduk terus ya. Tak ketinggalan, potongan daging sapi pun dimasukkan ke dalam bubur Secret Lovers. Setelah bubur matang, didiamkan dulu, lalu diberi minyak samin untuk menambah cita rasa dan supaya buburnya tidak kering. Nah, sekitar pukul 5 sore, barulah bubur dibawa dan dikirim ke Masjid Sabilal Mutadin untuk disajikan kepada para jamaah sebagai menu berbuka puasa. Wah, banyak banget termos berisi buburnya Secret Lovers. 1000 porsi bubur Sabilal untuk jamaah masjid cukup dimuat dalam 17 termos ini loh. Dalam perjalanan mau nganterin bubur ke Masjid Sabilal Mutadin. Ini untuk takjil buka puasa nantinya. Kurang lebih perjalanan dari rumah Kak Ani tadi sampai masjid berapa lama? Kira-kira 15 menit. 15 menit. Iya. Ini kita pegangin Bu ya, jangan sampai jatuh nih Bu. Kalau jatuh, bikin lagi capek dari awal. Setelah sampai di aula Masjid Sabilal Mutadin, para takmir masjid dan ibu-ibu relawan siap membantu menyajikan bubur kepada para jamaah. Suiran daging ayam dan telur ditambahkan di atas bubur yang disajikan dengan piring kaca. Kalau hari kerja, sekitar 1000 porsi bubur Sabilal yang dibagikan. Beda lagi kalau akhir pekan tuh Secret Lovers, bisa mencapai 1200 porsi. Tapi, tak hanya bubur Sabilal saja yang menjadi menu takjil. Ada juga kurma dan roti sebagai pelengkap menu berbuka puasa di Masjid Sabilal. Perpaduan bubur dengan kaldu daging, minyak samin, daging ayam, sayuran, hingga berbagai macam rempah membuat hidangan takjil Masjid Sabilal Mutadin terasa komplit dan nikmat. Gurih dan aroma rempahnya dapat banget. Tak jarang, banyak warga dari luar kota Banjarmasin datang ke Masjid Sabilal. Berwisata sekaligus menikmati sepiring bubur menu khas takjil Masjid Sabilal. Memang, Masjid Sabilal Mutadin merupakan masjid terbesar di Banjarmasin, bahkan di Kalimantan Selatan. Luas tanah Masjid Sabilal Mutadin mencapai 10 hektar, dengan luas bangunan utama mencapai 5.240 meter persegi. Bisa menampung kurang lebih 15.000 jamaah. Wow! Jadi Syekh Muhammad Arsal Banjar ini merupakan tokoh ya, tokoh yang Kalimantan Selatan yang punya ilmu keagamaan yang sangat mumpuni, karena beliau itu kan belajar di Makkah Al-Mukarramah. Nah, kemudian beliau membuat atau menulis ya kitab Sabilal Mutadin. Itu yang berhubungan dengan masalah fikih ya, masalah ibadah itu. Nah, lalu dalam rangka menghormati beliau dengan karya beliau yang cukup terkenal bukan hanya di Nusantara saja, bahkan di kawasan Asia, itu juga menjadi pegangan kitab itu. Maka diambillah nama kitab Sabilal Mutadin, Masjid Raya ini, karena masjid ini kan tempat ibadah dan kitab itu jelas adalah hubungan dengan ibadah. Oh iya, Masjid Raya Sabilal Mutadin di Banjarmasin diresmikan tahun 1981 dan jadi simbol keagungan Islam di Kalimantan Selatan. Masjid ini dibangun di atas lahan bekas asrama militer Belanda, yaitu Fort Van Tatas, dan menjadikannya simbol perubahan dari pusat penjajahan menjadi pusat ibadah. Masjid ini juga menjadi pusat dakwah utama, majelis taklim, dan tempat peringatan hari besar Islam yang sering diisi oleh ulama-ulama besar. Dari takjil bubur Sabilal khas Banjar hingga menghanyam Masjid Raya Sabilal Mutadin, terpampang nyata Islam bukan sekedar agama mayoritas, tapi merupakan fondasi identitas budaya, sejarah, dan sosial masyarakat Banjar. Situasi keadaan buka bersama di Masjid Raya Sabilal Mutadin. Yang unik nih, menariknya nih, takjilnya bubur. Biasanya bubur kan buat sarapan, tapi ini buat buka puasa. Ini aromanya rasanya Timur Tengah banget ya. Ini ada minyak saminnya banget.